وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada ayat keempat surah Shad ya teman-teman, di juz 23. Semoga membantu teman-teman di dalam memahami dan belajar hukum tajwid. Baik, kita ulangi atau kita urai satu-satu pada lafal wa'ajibu anja. Perhatikan di lafal ajibu di sini ada yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil yaitu mad yang terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu lain kata. Yaitu apabila kita mendapati adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan posisi hamzah berbeda kata, maka ini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka ketika melafalkan wa'ajibu aja, maka lafal bunya wajib kita panjangkan sepanjang berapa harakat? Sepanjang 4 atau 5 harakat. Kenapa? Karena pada kata lafal pada lafal kata ini ada mad jaiz yang dipanjangkan dengan 4 harakat. Kemudian lafal anja'ahum ada nun sukun bertemu jim, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya menyamarkan suara nunnya kepada huruf ja. Anja sambil ditahan 2 harakat. Kemudian lafal ja'ahum. Pada lafal ja, panjangkan huruf ja di sini sepanjang 4 atau 5 harakat karena adanya bacaan mad wajib muttasil pada lafal ja'ahum. Ditandai dengan huruf ja yang awalnya 2 harakat bertemu dengan hamzah. Akan tetapi di sini hamzahnya pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib. Panjangnya adalah 4 harakat. Maka ja'ahum. Kemudian berlafal ja'ahum munzirum minhum. Ada mim mati bertemu dengan mim, maka ini kita baca dengan bacaan idgham mimi. Ini kami lupa menuliskannya. Ada idgham mimi, yaitu bertemunya 2 huruf mim yang dimana mim yang satu berharokat sukun dan yang satu berharokat, atau mim mati bertemu dengan hukum atau bertemu dengan nun sukun. Maka langkahnya adalah memasukkan mim pertama kepada mim kedua dan ditahan. Ja'ahum munziru. Ya, seperti itu. Kemudian mim mati bertemu, kemudian munzirum minhum. Ini kelewatan juga, ada nun sukun bertemu za. Sama ketika nun sukun bertemu dengan ja. Di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu bacaan yang terjadi ketika ada nun sukun bertemu dengan zal. Maka apabila ada cara membacanya bagaimana? Sama seperti ja. Kita samarkan dulu teman-teman. Samarkan kemana? Samarkan ke pada huruf zalnya. Maka nunnya disamarkan ke munzirum minhum. Kemudian berlafal munzirum minhum ada dhammatain bertemu dengan mim, maka di sini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan tanwin karena idgham itu artinya memasukkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara tanwinnya atau bunyi suara nun sukunnya. Awalnya kan tanwin itu adalah bunyi nun sukun yang dilafalkan tapi tidak ditulis. Munzirun sama ketika kita tambahkan nun. Munzirun. Contoh begini. Munzirun dengan nun sama bunyinya dengan ini. Maka pada dasarnya tanwin itu adalah nun yang dibunyikan tapi tidak ditulis. Kemudian maka masukkan ke huruf mim. Munzirun
munzirum minhum, dan ditahan 2 harokat. Kemudian berlafal minhum, ada nun mati bertemu ha, ini kita namakan dengan bacaan izhar, harus dibaca dengan jelas suara nunnya. Kemudian pada lafal wa qalal kafiruna hadza, qa ka ru hadza sa. Keenam bacaan ini kita hukumi dengan mad tabi'i. Qa panjang dengan huruf alif, ka panjang dengan alif kecilnya, ru panjang dengan wawunya, ha sama seterusnya dengan alif-alif. Maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Maka bunyinya harus sama, jangan beda ya teman-teman antara mad tabi'i yang satu dengan mad tabi'i yang lainnya. Kenapa? Karena kalau beda nanti panjangnya berarti berubah gitu ya. Misalkan wa qalal kafiruna, kok di sini lebih panjang dibanding ka. Maka ini hati-hati dalam membaca mad tabi'i, harus hati-hati jangan memanjangkannya lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Wa qalal kafiruna hadza. Kemudian di sini kita lewati ada alif lam tadi ya. Alif lam di sini harus dengan jelas dibaca lamnya, karena di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal za, haza, hati-hati dalam melafalkan za, jangan dibaca dengan haza. Jangan kita ganti dengan huruf zai ya teman-teman, karena di sini tidak ada huruf zai, tapi yang ada huruf zal. Bagaimana cara pelafalan zal? Zal itu ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gigi sari atas kita, maka za, za bukan za gitu ya. Kemudian sahirun kazzab. Kemudian berlafal dhammatain bertemu dengan huruf kaf. Ini kita namakan dengan bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya sama dengan anja'ahum atau munzirum, yaitu kita menyamarkan dhammatainnya atau suara nunnya kepada huruf kaf. Sahirun, langsung ke huruf kaf ya. Kemudian kazzab, zab, ada bacaan mad arid sukun yang terjadi ketika adanya huruf sukun arid. Ini pelafalnya kazzabun, karena kita wakafkan maka banyak menjadi sukun. Kazzab. Nah sebelumnya ada huruf mad. Nah mad arid sukun terjadi pasti dalam kondisi seperti ini. Berapa harokat dalam membaca mad arid? Yaitu boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Maka sahirun kazzab, kazzab, dan sebagainya. Kemudian pantulkan pada lafal ba, karena dia menjadi huruf ba yang sukun. Nah di sini ada bacaan qalqalah. Qalqalah itu artinya harus memantul. Kesalahan yang terjadi adalah tidak mantul, sehingga dia tidak terbunyikan dengan pantulan. Baik, kita coba ulang. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qalal kafiruna hadza sahirun kazzab. Ya, shadaqallahul azim. Ya, baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.